Halo teman-teman semuanya, sebelum aku bercerita, ada sedikit hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian semuanya, terutama buat teman-teman yang baru saja bergabung di YouTube aku. Mungkin ada beberapa orang yang secara tidak sengaja menemukan channel aku, menemukan konten aku, sehingga kalian penasaran dengan apa yang aku sampaikan dan dengan apa yang aku ceritain. Dan ternyata setelah kalian mendengarkan ceritanya, kalian berspekulasi bahwasanya aku tuh menggiring opini atau mengajak orang lain untuk melakukan seperti apa yang aku lakukan tersebut. Perlu kalian ketahui, aku di sini membuat konten khusus untuk orang-orang yang mungkin sepemikiran dengan aku. Mungkin dia kisah cintanya sama dengan aku atau kisah hidupnya sama dengan aku. Dan kalaupun kalian tidak menyetujui atau kalian bertentangan dengan apa yang aku ceritain, silahkan di skip aja. Kalian tidak perlu nonton video aku sampai habis, atau kalian tidak perlu mengunjungi channel aku, karena menurut aku bukan kalianlah targetnya gitu. Jadi kalian tidak perlu menyampah atau membuat komentar-komentar sampah di YouTube aku, karena menurut aku itu membuat aku tuh kayak terganggu. Dan kalian siapa ngatur-ngatur aku? Kalian itu orang yang mungkin mencari hiburannya itu di YouTube. Dan kalau misalkan aku bukan hiburan kalian untuk YouTube kalian, ya berarti udah kalian tinggal skip aja, atau kapan perlu kalian blok aja YouTube aku gitu. Kenapa aku ngomong seperti ini? Karena beberapa komentar itu udah banyak yang aku hapus, udah banyak yang aku blok, orang-orang yang kayak nyampah di YouTube aku, sehingga aku tuh kayak terganggu juga untuk membuat konten lagi gitu, yang menganggap bahwasanya kayak aku termasuk orang yang di luar batas, orang yang sampai bilang aku gila, sampai bilang aku kayak nggak normal dan segala macam. Ya emang aku mengakui bahwasanya aku tuh nggak normal. Cuman di satu sisi aku tidak mengajak siapapun untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang aku lakukan gitu. Jadi tidak perlu juga menghakimi aku di sini, karena menurut aku membuat konten ya sesuai dengan apa yang aku suka. Karena ini adalah podcast aku gitu. Kenapa kalian risih? Kenapa kalian tidak suka? Kalau tidak suka tidak perlu kalian tonton ini video ini, gitu kan? Toh juga banyak banget yang menyukai konten aku, berarti kalian adalah orang yang bukan tujuannya gitu. Aku minta maaf banget. Mungkin cerita pondok pesantren atau cerita Kak Zainal itu tuh yang paling banyak ditonton atau paling banyak yang mengetahui konten tersebut, sehingga tidak semua orang yang kayak kita mengetahui konten itu. Jadi tuh kayak ada orang yang mungkin yang sangat membenci orang-orang yang seperti kita atau yang kayak bertentangan dengan kita, sehingga dia tuh kayak nggak terima dengan konten aku gitu loh. Aku nggak peduli sebenarnya, cuman ketika aku baca komentarnya sampah banget gitu loh, sehingga dia kayak itu bawa-bawa agama, bawa-bawa instansi, bawa-bawa hukum dan segala macam. Apaan? Ngapain? Aku ngapain kalian? Karena aku nggak ngerugiin kalian gitu kan. Jadi tolong banget, kalau misalkan kalian tidak menyukai konten ini, tidak usah kalian tonton video aku. Tidak usah kalian berkunjung ke sini. Seperti itu. Dan terima kasih juga kalian semuanya yang udah mengikuti aku di Instagram. Aku berterima kasih karena kalian udah bisa diajak kerjasama. Dan ya sejauh ini sih aku masih nyaman-nyaman aja. Nanti maaf banget aku gak bisa spill siapapun. Please banget jangan maksa aku untuk spill siapapun yang aku ceritain ini. Itu adalah haknya aku dan haknya orang yang aku ceritain juga. Itu adalah privasi orang. Tidak perlu juga kalian ketahui. Kalian kalau misalkan suka dengan ceritanya, ya udah dengerin aja ceritanya. Tidak perlu tahu siapa orangnya. Kalian penasaran dengan ini sehingga memaksa aku untuk spill orangnya. Nggak perlu. Aku nggak bakalan kasih gitu ya. Ini adalah pelajaran juga buat aku, karena aku udah pernah terlanjur spill Fajri, sehingga pada saat itu aku pernah di kontak sama Fajri karena katanya ada beberapa pengikut aku atau pengikut followers aku yang mengetahui akun Instagramnya Fajri, sehingga akun Instagram Fajri itu banyak dikomentari oleh orang-orang yang kayak iseng gitu loh. Jadi Fajrinya nggak terima dan dia komen ke aku dan dia nanya ke aku, kenapa kok bisa nih Instagram aku seperti ini, kamu ngelakuin apa gitu. Jadi aku jadi sasarannya dia gitu. Dan perlu kalian ketahui juga, orang-orang yang aku ceritain di dalam konten aku itu semuanya namanya samaran, bukan nama asli. Jadi tolong banget gak usah cari-cari tahu juga, karena namanya juga bukan nama asli
Kalau kalian cari tahu namanya di Instagram, namanya bukan itu gitu. Tapi karena kemarin itu aku spill foto Fajri, jadi kayak ada yang ngeh kali ya sama akunnya, dan aku juga kayak ngerasa bersalah juga, dan aku minta maaf sih sama Fajri waktu itu. Ya gitu aja sih informasi buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube aku. Tolong banget kalau misalkan kalian menyukai konten aku, kalau misalkan kalian bener-bener support aku, ya cukup kalian cintai dan sukai konten aku, dengerin cerita aku sampai habis. Tidak perlu kalian cari tahu terlalu dalam tentang aku, tentang teman-teman aku yang aku ceritain ini, bahkan orang-orang yang mungkin sekarang tuh aku masih berteman baik sama mereka gitu. Jadi tolong banget kalau misalkan gara-gara kalian aku jadi jadi bermasalah hubungan silaturahminya, ya kan aku jadi nggak semangat lagi bikin konten. Jadinya kayak, ya please banget kalau misalkan aku bikin konten, ya udah terima aja gitu loh, nggak usah terlalu ikut campur dan mencari tahu apapun tentang orang yang aku ceritain gitu kan. Itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kalian semuanya paham dengan apa yang aku sampaikan, sehingga aku tetap nyaman berkarya di YouTube aku. Dan congratulations buat aku. Congratulations juga buat teman-teman semuanya yang sudah support aku. So, YouTube aku sudah masuk ke 5.600 subscriber. Artinya itu udah 5.600 orang yang mendengarkan aku bercerita, yang mendengarkan aku ngomel, ngoceh setiap hari, setiap malam. Dan so ini adalah bikin aku semangat lagi untuk bikin konten. Nanti 10.000 subscriber aku bakalan bikin giveaway buat kalian semuanya, atau aku akan memberikan sebuah bingkisan hadiah untuk kalian semuanya yang beruntung. Tapi aku nunggu 10.000 subscriber dulu. Jadi tinggal 4.400 lagi. Ya kira-kira aku berharapnya sih tahun ini bisa 10.000 subscriber, sehingga akan aku buat giveaway yang lumayan besar untuk kalian semuanya. Terima kasih. Oke, ini lumayan agak panjang ya, sedikit informasi buat kalian semuanya. Dan aku bakalan ceritain kembali lanjutan kisahnya Bang Rivaldo. Bang Rivaldo ini adalah orang yang aku sukai secara diam-diam, dan sampai saat itu pun aku belum sempat bilang kayak aku menyukai kamu, aku bakal memiliki kamu, enggak. Jadi tuh hanya perhatian-perhatian aja yang aku kasih ke dia, tapi dia tetap aja cuekin aku. Dia tetap aja kayak nggak peduli sama aku, sampai pada saat itu waktu aku ulang tahun pun dia nggak mengucapkan apa-apa sama aku gitu. Ya udahlah, mungkin karena mungkin karena dia juga ngerasa bahwasannya dia tuh masih normal gitu, dia nggak bakalan ngejawab perasaan aku juga gitu. Jadi sempat pada saat itu kan aku khawatir gitu ya, karena dia kembali lagi mengulangi kesalahan yang sama, yaitu pacaran sama pacarnya. Dan waktu itu aku pernah mergokin dia bareng sama pacarnya. Waktu itu juga dibawa sama adiknya. Aku sebenarnya juga nggak mau ikut campur dengan masalah ini, tapi si Bang Rivaldo itu tuh tahu kalau misalkan kita ngikutin dia. Kan aku gelagapan tuh waktu itu ditanyain sama dia, kayak diinterogasi gitu sama dia kan. Sampai akhirnya aku bilang sama Rif, tolong banget jangan ajak-ajak gue lagi untuk muntutin Bang Rivaldo atau ikut campur dengan masalahnya dia, karena aku nggak mau lagi ikut campur ke dalam masalah itu gitu kan. Terus si Arif waktu itu minta maaf sih sama aku. Dia bilang, sorry adek, karena masalah gua lu jadi ikut-ikutan. Kemarin Bang Rivaldo nemuin lu ya, apa gimana ceritanya gitu. Akhirnya gue ceritain tuh. Jadi Bang Rivaldo tuh kemarin ngelihat kita, dan dia tuh sebenarnya tahu kalau misalkan kita ngebuntutin dia. Tapi aku nggak tahu sih dia tuh benar-benar ngelihat kita sampai pas di kosan itu, atau hanya ngelihat kita di sekolahan gitu. Karena aku jawabnya sih aku lagi nungguin teman aku, karena kebetulan rumahnya dekat sekolahan Rivaldo, kataku gitu. Ya semoga aja dia nggak tahu kalau misalkan kita ngikutin dia gitu. Lo tahu nggak sih, dia udah beberapa hari ini tuh jarang banget pulang, dan dia bilangnya sih nginep di rumah temennya. Sampai ibu tuh udah bener-bener kayak udah takut banget dia kenapa-kenapa lagi gitu, karena kan baru aja sembuh. Terus kataku, ya udah ya mau gimana lagi, orang anaknya seperti itu gitu. Terus si Arif cerita kalau misalkan waktu itu pernah puncaknya marah orang tuanya adalah ketika waktu itu dia pulang jam setengah 12 dengan kondisi yang mabuk. Aku nggak tahu mereka tuh kayak
kenapa sih dia jadi kayak gitu, pergaulannya jadi kayak gitu. Arif juga kaget dong. Selama dia tuh kenal Bang Rivaldo sampai saat ini, baru kali ini dia tuh bener-bener kayak dimarahin habis-habisan sama orang tua. Sampai waktu itu katanya sih dia di apa namanya tuh disabet sama apa, ikat pinggang gitu. Jadi karena saking emosinya kali bapaknya ya, jadi kayak lu pergi aja dari rumah ini kalau misalkan nggak bisa diatur, kalau nggak bisa ngikutin aturan di rumah, nggak bisa ngikutin aturan orang tua, silakan pergi dari rumah, bawa barang-barang lo gitu. Jadi dari situ tuh dia tuh jadi jarang jarang pulang, jadi malas-malasan pulang, terus juga sekolah suka kabur-kaburan kayak gitu-gitu. Makanya gue juga kayak khawatir gitu loh, dia dia terbawa apa namanya tuh, terbawa pergaulan yang tidak baik di luar gitu. Ya gimana lagi tuh, gue boleh minta tolong sekali lagi aja, sekali lagi, kayak apa namanya tuh, biar Bang Rivaldo itu bisa sadar gitu. Maksudnya kayak ngajak Bang Rivaldo untuk kayak pulang lagi ke rumah, terus ngobrol lagi sama dia, karena dia kalau dengerin eh, bapak sama ibu berantem itu dia langsung kabur gitu. Dia udah trauma dengan marah-marah itu gitu, jadi suka jarang di rumah sekarang itu. Ya udah, nanti kalau misalkan gue ketemu sama dia, gue coba bilangin sama dia baik-baik ya. Kemarin kebetulan ketemu sih di jalan, jadi yang ngobrolnya juga sekedarnya aja sih, nggak banyak gitu. Ya udah kalau gitu, makasih ya Dea ya. Sorry nih gue bikin lu keganggu gitu. Nggak apa-apa kok, santai aja, slow gitu. Nah di situ tuh emang si Arif gak ngajak aku untuk ngebuntutin Bang Rivaldo lagi. Cuman di satu sisi aku kepikiran juga, apa namanya tuh, orang yang aku suka, orang yang aku kagumi, kenapa dia seperti ini sekarang gitu. Sebenarnya aku suka sama yang nakal-nakal kayak gitu karena menantang menurut aku. Tapi di satu sisi aku juga kayak kasihan gitu loh sama keluarganya yang udah bela-belain dia tuh untuk ngelakuin apapun, dibeliin ini, beliin itu, karena mungkin dimanja kali ya. Jadinya seperti itu. Singkat cerita, sore hari aku ngeliat dia itu lagi beli gorengan. Itu tuh dekat rumah aku, kayak nggak begitu jauh lah dari rumah aku. Terus aku tuh waktu itu pulang ngaji sore ya. Kalau aku kan ngajinya sore sampai malam. Jadi tuh pas mau pulang, ketemulah sama Bang Rivaldo, tapi nggak ketemu yang nyapa kayak gimana, nggak, cuman ngeliat doang. Aku memastikan itu beneran Bang Rivaldo atau bukan. Kebetulan dia tuh boncengan sama temennya cowok. Terus dia pakai kaos hitam, terus celana levis, pakai sendal warna hitam juga. Terus dia beli gorengan, beli makanan, cemilan atau apa gitu. Terus akhirnya aku lewat tuh, pas banget lewat di belakangnya dia. Terus pas jalan, aku kan stylenya tuh anak-anak santri gimana gitu, karena memang pulang sekolah kan, pulang ngaji kan, jadi pakai baju koko, pakai kain sarung, terus pakai peci. Ya, terus awalnya dia nggak sadar kalau misalkan aku lewat belakangnya dia. Cuman pas aku tengok ke belakang, noleh ke belakang, terus dia juga pas noleh aku juga ngelihat. Loh, adek, habis dari mana dek? Baru dari masjid, habis ngaji gitu. Wih, rajin banget sih adek. Abang dari mana? Ini lagi beli cemilan buat teman-teman. Oh, habis dari mana bang? Dari rumah teman. Abang nggak pulang? Pulang? Kenapa emangnya? Nggak apa-apa sih, cuma nanya aja. Tadi pulang nggak? Pulang sih tadi, cuman ganti seragam doang terus pergi lagi. Oh, kenapa dek? Nggak apa-apa. Hei, kenapa? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Nggak, pasti ada sesuatu. Terus dia turun dari motor, terus dia langsung kayak ngampirin aku. Kan posisinya aku tuh agak di depan gitulah. Terus dia langsung ngampirin aku, nyamperin aku. Terus aku bilang, gak enak ngomongnya di sini, kita ngomong di sana aja. Jadi ada satu ruko, bukan ruko deh, ada satu gerobak yang orangnya itu nggak jualan gitu, jadi kosong. Nah di situ tuh ada kursi, aku duduklah di situ dan aku bawa dia ke situ. Aku ngobrol sama dia baik-baik, kayak bang, jadi tadi Arif cerita kalau misalkan abang katanya ada masalah di rumah. Ada masalah apa sih bang? Kok abang gak cerita sama aku? Masalah apa sih dek? Mau cerita gimana, orang jarang ketemu sama kamu. Cerita apaan sih Arif? Katanya abang lagi ada masalah gitu di rumah, suka kabur, suka gak pulang.
Arif itu khawatir gitu loh sama abang, katanya takut kenapa-kenapa abangnya di luar gitu. Dia pengen pengen ngomong tapi abang sama Arif nggak begitu deket ya, jadi dia juga sungkan untuk ngomong sama abang. Tapi dia tuh sayang banget sama abang loh, jadi dia suka minta tolong sama aku untuk ngomong sama abang biar pulang gitu, karena katanya ibu suka suka nangis gitu loh, karena abang tuh suka nggak pulang. Terus kalau pulang pun juga sebentar, giliran apa namanya ini di luar lama tapi di dalam rumah sebentar gitu. nggak usah nggak usah khawatir lah dek, orang aku udah gede kok. Tapi abang emangnya ada masalah apa sih? Nggak ada masalah apa-apa. Ada hubungannya dengan pacar abang? Enggak. Kamu kenapa bawa-bawa pacar abang? Kenapa? Kamu nggak suka sama dia? Bukan masalah aku nggak suka. Cuman aku lihat abang itu berubah drastis setelah kenal sama dia. Oh jadi kamu nuduh dia terhadap apa yang abang lakukan sekarang? Kamu nggak tahu aja masalah abang seperti apa. Kamu nggak usah so tahu deh. Ya maaf kalau misalkan aku bikin abang tersinggung. Tapi aku cuma ngomong aja kalau misalkan Arif pesen abang disuruh pulang gitu. Terima kasih ya dek. Tapi abang kayaknya nggak bisa pulang dulu deh, karena situasinya lagi nggak baik-baik aja gitu. Sekarang abang nginep di mana? Oh di rumah abang, di rumah teman abang yang itu. Mm-mm. Sampai kapan? Nggak tahu. Ayo abang pulang. Nggak, abang gak mau pulang. Nanti aja, kalau udah tenang sedikit baru abang pulang. Ya udah kalau gitu aku mau pulang dulu ya bang ya. Nanti kalau ada apa-apa cerita aja sama aku. Rumah aku kan udah tahu. Abang kan udah pernah main ke rumah. Iya, nanti abang ke rumah kamu deh kalau misalkan ada apa-apa. Udah aku pulang ya. Kamu mau gorengan gak? Nggak usah deh bang, aku udah kenyang, udah makan. Ayolah, abang beliin ya buat kamu. Bentar. Bang nggak usah bang. Bang, aduh, akhirnya aku dibeliin gorengan tuh. Kataku ngobrol sebentar malah dibeliin gorengan. Udah akhirnya aku pulang. Pas sampai di rumah aku kepikiran, kayak aku salah nggak ya ngomong tadi, atau bang Rivaldo nya tersinggung nggak ya pas aku ngomongin kayak gitu. Ah sudahlah, yang penting aku udah ngomong pesannya Arif tadi gitu. Yang penting aku udah ikut dalam apa namanya tuh, kayak ngasih tahu lah ibaratnya biar bang Rivaldo pulang gitu. Terus nggak lama kemudian hmm, 2 hari setelah aku ngobrol sama dia itu, dia pulang. Dan si Arif cerita di sekolahan sama aku. Jadi dia kayak seneng banget sama aku. Adek, adek sini dulu dek. Apa sih, kenapa? Taruh dulu deh tasnya, kita ngobrol yuk. Apaan sih, ada apaan? Lu tahu nggak? Ya nggak tahu lah, kalau lu belum ngasih tahu. Bentar. Ternyata beberapa hari ini Bang Rivaldo udah sering pulang ke rumah. Serius? Iya. Terus udah sering ngobrol sama ibu sama bapak gitu, kayak ya udah sering pulang ke rumah, terus suka nginep juga lah di rumah. Udah sering di kamar gitu sekarang gitu. Wah syukur dong. Berarti dia udah baikan dong sama orang tua gitu. Ya kemarin sih bapak minta maaf gitulah sama dia, karena dia udah pernah dikasarin gitu. Karena mungkin ada alasan lah bapak kayak gitu, dan dia juga udah terima kalau misalkan bapak udah pernah ngasarin dia. Ya intinya sekarang udah saling maafan. Ya udah beberapa hari ini dia udah sering pulang ke rumah, terus juga apa namanya udah sering di dalam kamar juga, terus ngobrol sama gue juga. Nggak tahu deh kok jadi dia sering ngobrol sama gue gitu. Jadi ya gue kaget aja gitu. Tapi waktu itu aku nggak bilang sama Arif kalau misalkan aku pernah ngomong sama dia untuk suruh pulang segala macam. Nanti aku malah kegeeran gitu. Nanti aku mikir kayak, wah gara-gara gue nih ya abang lu jadi pulang. Enggak. Jadi aku mikir kayak, oh yaudah alhamdulillah, berarti dia sedikit paham, sedikit paham dengan apa yang aku sampaikan waktu itu gitu kan.
Terus gak lama kemudian aku emang jarang banget ketemu sama dia, cuman ketemu sama Arif doang. Dan dia juga apa namanya sibuk juga sama sekolahnya, sibuk juga dengan kegiatan organisasinya gitu-gitu kan. Jadi sempat waktu itu dia pernah apa namanya ikut tanding ke luar kota. Dan waktu itu pas keluar kota itu tuh dia sampai 1 bulan gitu. Dia cuti dari sekolahan sampai 1 bulan dan Arif ngasih tahu sama aku, bukan dia tapi Arif. Dan dia ngomong kayak gini, Dek, lo tahu nggak Bang Rivaldo nanti bakalan tanding keluar kota dan dia bakalan cuti dulu sekolahannya 1 bulan. Dan itu sebenarnya dikasih izin sih sama sekolahnya, cuman nanti dia susulan gitulah materi dan segala macamnya. Oh iya, iya, timnya dia tuh kepilih untuk mewakili sekolahannya untuk tanding keluar kota gitu dengan sekolah lain. Wow, keren banget dong. Iya, lo mau ikut gak? Mau ikut kemana? Mau ikut nganterin dia? Nganterin kemana nih ceritanya? Mau nganterin ke base campnya sama mau nganterin dia ke bandara. Oh, dia pakai pesawat gitu. Ya iyalah kan mau keluar kota, kalau pakai bis lama kali. Oh, gitu ya. Kapan berangkatnya? Kayaknya sih 2-3 harian ini deh. Soalnya tadi tuh dia cerita sama ibu, gue cuma denger doang. Gue cuma denger dari kamar. Kalau misalkan katanya dia, timnya dia kepilih untuk tanding keluar kota gitu. Mewakili sekolah bukan mewakili kampung. Bukan mewakili sekolah kayaknya. Ya udah deh, sukses deh, semoga dia berhasil gitu. Berarti lo nggak ikut nih? Enggak deh, aku nggak ikut. Soalnya kayaknya aku nggak bisa juga ikut. Kan kalau misalkan sore aku juga banyak kegiatan ya. Terus apa namanya? Ya ngapain juga gue ikut gitu. Kok lu gitu sih deh? Bukannya lu sering ngobrol gitulah sama Bang Rivaldo, bukannya deket. Kenapa lu nggak mau ikut? Ayolah temenin gue, biar gue ada temennya. Lu ikut sama siapa aja? Bapak sama ibu kayaknya ikut deh nganterinnya. Ya udah, itu ada temennya, ada bapak sama ibu. Tapi temen yang bisa buat ngobrol-ngobrol bercanda sama lu gitu. Sorry Arif, kayaknya gue nggak bisa. Ya udah deh, gue cuma ngasih tahu itu doang. Ya kalau lu nggak bisa ya gue nggak bisa maksain juga dong. Yang penting mohon doanya aja ya, semoga Bang Rivaldo berhasil gitu. Ya oke. Akhirnya aku cuma tahu kabar itu doang. Aku pengen tahu kabar itu dari dia langsung gitu, bukan dari adenya gitu kan. Terus ya udah, akhirnya tuh setelah 3 hari bener dong, si apa namanya si Arif ini nggak masuk sekolah karena dia nganterin kakaknya, jadi izin sekolah gitu. Aku tanya sama teman-teman dia sekelas, kata dia sih Arif nggak masuk karena ada urusan keluarga gitu. Ya aku udah tahu urusan keluarganya dia kan. Terus ya udahlah, aku melupakan itu semua karena menurut aku udah nggak penting juga sih. Bang Rivaldo kan udah pernah nyakitin aku juga gitu, jadi aku udah nggak punya harapan lagi untuk bisa deket sama dia gitu kan. Terus lo tahu nggak sih apa yang terjadi setelah itu? Jadi pas keberangkatan itu, aduh, bentar, aku gemeteran lagi. Jadi pas keberangkatan itu, aku dapat kabar dong. Aku dapat kabar katanya sih mobilnya dia mogok. Terus pas mobil mogok itu tuh apa namanya itu sempat tertunda gitu loh keberangkatan. Terus pas nyampe di bandara juga delaynya lama. Terus timnya ada yang nggak bisa ikut. Pokoknya banyak lah gitu masalah-masalah sebelum dia berangkat kayak gitu. Aku tahunya itu tuh ketika si Arif udah cerita pas mau pulang itu. Jadi kayak besokannya ya. Jadi dia ceritanya pas besokannya, dia cerita bahwasannya banyak kendala sebelum dia berangkat kayak gitu. Aku udah feeling, maksudnya kayak udah kepikiran kayak wah jangan-jangan ada apa-apa nih gitu kan. Terus beberapa hari setelah itu deh kalau nggak salah ya, beberapa hari setelah itu dia udah di luar kota nih, udah mulai pertandingan dan segala macam. Tapi aku nggak tahu sih kegiatannya seperti apa di sana. Mungkin latihan terlalu diforsir atau kayak gimana gitu ya. Dapatlah kabar aku dari keluarganya kalau Bang Rivaldo waktu itu pingsan sampai 2 kali. Dan itu pingsannya itu pas latihan 1 kali, terus pas tanding 1 kali. Aku nggak tahu kenapa dia kok bisa kayak gitu. Apa dia kecapean atau kayak gimana gitu kan. Sebenarnya aku panik tahu dengerin cerita kayak gitu, karena menurut aku ketika aku ngelihat dia waktu main bola di kampung aku aja, yang dia apa tuh ya, yang dia kesleo atau gimana ya,
kan aku bantuin dia tuh. Itu aja aku panik loh, karena aku sesayang itu sama dia gitu. Terus pas dengerin dia pingsan, terus digotong sama orang banyak, terus habis itu dibawa ke ruang emergency dan lain sebagainya. Aku cuma mendengarkan ceritanya aja tuh ngebayangin gimana jadinya Bang Rivaldo gitu. Dan ternyata ini adalah pengaruh ketika dia 1 bulanan kayak tinggal di jalan atau mungkin ikut pergaulan-pergaulan teman-temannya, sehingga ikut main rokok, minum-minum, dan aku nggak tahu apa aja yang dilakuin dia di luar selama itu gitu kan, sehingga itu berakibat ke bagian tubuhnya dia gitu. Jadi dia sering pingsan, terus sering sering kejang dan lain sebagainya, sehingga waktu itu dia dideversasi, dieliminasi dan disuruh pulang. Padahal itu baru 2 minggu, belum 2 minggu, tapi dia disuruh pulang dan dikirim pulang sama tim. Dan sampai di rumah dia kembali dengan dengan kondisi dia yang sakit. Aku dapat kabar ini juga dari teman-teman si Arif, karena waktu itu katanya teman si Arif tuh pada main ke rumah terus ngelihat Bang Rivaldo itu terbaring aja gitu di rumah. Dan Arif itu belum cerita sama aku juga belum ketemu sama dia. Terus gimana ya? Aku pengen jenguk dia, tapi pasti ada pacarnya di situ. Terus aku nanyain ke Arif kabarnya, nanti malah dikira ikut campur sama urusan keluarganya. Sehingga pada saat itu pas sore-sore aku sengaja tuh keluarin sepeda, main sepeda tuh sampai ke arah rumahnya Bang Rivaldo. Nah di situ tuh ada Arif lagi main sama tetangganya. Terus aku tanya, Arif, Bang Rivaldo udah pulang ya? Udah, kenapa? Enggak, cuma nanya aja. Enggak jadi 1 bulan. Sebenarnya aku tuh udah tahu semua ceritanya kalau Bang Rivaldo itu dieliminasi, disuruh pulang gitu. Cuman si Arif kayak menutupi gitulah. Kata dia, enggak, siapa bilang 1 bulan? Dia udah pulang kok, lagi istirahat di rumah gitu. Oh gitu ya. Ya udah kalau gitu salamnya buat Bang Rivaldo. Ya nanti gue sampein. Udah gue pulang dulu ya. Ya hati-hati ya. Kayak nggak disuruh masuk juga, terus kayak nggak banyak obrolan gitu loh. Kataku apa yang disembunyiin gitulah. Terus akhirnya mau nggak mau aku penasaran banget itu waktu itu, kayak gimana sih kondisinya sekarang. Aku bener-bener nggak bisa masuk ke rumahnya dia gitu, karena nggak dikasih akses sama si sama si Arif ini, sama adiknya ini nggak dikasih akses untuk masuk. Dan ya udah, aku cuman mendengar dari kabar-kabar orang aja. Kan bisa jadi orang-orang kan omongan-omongan itu bisa berkurang, bisa bertambah gitu. Jadi kayak ya udahlah, nggak begitu percaya banget dengan omongan orang gitu. Sampai suatu hari, ini udah ke minggu ketiga, ternyata kondisinya Bang Rivaldo itu makin buruk. Setelah dia lomba di luar kota itu tuh, setelah dia tanding itu tuh kan dia sering pingsan, sering kejang dan lain sebagainya. Ternyata kondisinya dia pas dibawa pulang tuh makin buruk. Dan lu tahu nggak sih, kayak aduh aku merinding jadinya. Jadi aku nggak tahu dia dikasih apa sih sama orang gitulah. Jadi badannya dia, tubuhnya dia yang waktu itu keker, yang waktu itu tuh seger banget ya, jadi kurus banget. Itu tuh cuman berapa ya, 2 minggu ya, jadi kurus banget, terus hitam, terus matanya juga belok gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita lihat dia secara langsung tuh bukan kayak dia, kayak sakit apa gitu, aku nggak tahu ya. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena tetangganya dia yang cerita sama aku. Jadi aku tuh emang keponya luar biasa ya. Jadi aku tuh datang ke rumahnya dia, cuman nebeng di tetangga, nanya-nanya kabar Bang Rivaldo ini gitu kan. Karena si Arif ini nggak ngasih aku izin untuk masuk, dan nggak ditawarin juga kan. Aku jadi nggak enak. Aku juga nggak begitu dekat banget sih sama dia kan, nggak teman dekat gitu. Jadi ya takut juga sih dia nggak nyaman gitu loh. Akhirnya aku dengar kabar dari tetangganya, katanya Bang Rivaldo ini udah 2 minggu nggak keluar rumah. Pokoknya sehabis dia dipulangin dari luar kota itu, dia jadi murung diri di dalam kamar. Dan sempat waktu itu tetangga ada yang ngintip dia dari jendela. Katanya bentukan Bang Rivaldo itu udah bukan kayak bentukan yang biasanya, katanya gitu. Jadi auranya udah beda.
Kataku, serius? Iya, kayak orang habis minum obat gitu loh. Ibu gak boleh ngomong kayak gitu, kataku gitu. Ya siapa tahu emang dia lagi sakit. Tapi emang bener, kelihatan banget kok orang kayak gitu tampilannya sekarang. Mana hitam banget lagi kulitnya, kurus banget kayak gak makan gitu. Serius bu, aku jadi nangis dong. Nangis banget. Aku langsung kayak sedih banget dengerin kabar itu. Pengen banget jenguk dia ke dalam, tapi nggak bisa. Terus si Arif kan gak ngasih aku izin. Bapak sama ibunya juga gitu. Jadi tuh kayak mereka sekeluarga tuh kompak untuk nutupin masalah itu gitu loh. Ketemulah aku sama ibunya juga kan waktu itu kan. Nanya lah tuh kan, Bu apa kabar? Oh iya adek, alhamdulillah baik. Gimana kabarnya dek? Alhamdulillah sehat bu. Aku langsung nanya tuh, Pak Rivaldo gimana kabarnya bu? Udah lama gak ketemu. Baik alhamdulillah, ada kok di rumah. Oh gitu ya bu ya. Sorry ya dek ya, ibu mau pulang mau masak buat makan gitu. Ibu belum masak soalnya. Oh belum, aku juga mau nanya. Belum juga aku pengen tahu informasi. Malah dia pengen pulang. Jadinya ya udahlah, aku kayak penasarannya luar biasa dong waktu itu. Sampai pada akhirnya malam-malam nih, aku dari rumah nih, aku ceritain ya. Dari rumah aku bohong sama ibu aku, sama bapak juga. Aku ajak Fajar nih. Fajar kan bisa lah buat kerjasama. Aku main ke warungnya Fajar. Jar, nanti malam anterin gue ya. Mana? Anterin gue pokoknya ke rumah teman gue. Malam-malam? Iya. Kenapa gak siang aja? Kalau siang gak bisa. Maksudnya? Ya kalau misalkan siang gue gak bisa kalau siang. Ya udah deh, mau kemana sih? Ke rumah teman gue namanya Arif. Oh, ya udah ntar deh. Jam berapa? Jam 8 atau jam 9-an deh. Nanti gue main ke warung. Ya udah lu main aja ke sini. Tapi alasan kita keluar apa ya? Ntar bapak gue nanyain lagi. Gini aja deh, karena kan bapak gue juga kan main di warung nih. Nanti kita izin aja buat beli bensin kek atau mau beli makan, kan gampang. Ya udah, ntar kita bilang beli makan aja kali ya. Ya udah yuk. Terus udah tuh kan kita bohong. Gak apa-apa lah bohong sesekali gitu. Terus akhirnya aku sama Fajar dianterin tuh pakai motor Mio Matic yang warna hitam. Aku inget banget. Aku dibawa sama dia sampai di rumah si Arif. Rumah Arif itu ketutup. Pintunya ketutup semuanya. Cuman ada pintu jendela yang kebuka. Pintu jendela kamarnya Bang Rivaldo itu kebuka. Padahal udah malam, tapi kebuka, kayaknya panas deh di dalam. Jadi dia buka pintu jendela tuh satu biar angin masuk gitu. Terus aku bilang, tunggu sini aja, lo nggak usah ikut. Loh, kok gue di tengah-tengah sini sih, ditinggalin di sini sih? Emang nggak boleh parkir di depan rumah Fajar? Di depan rumahnya Arif? Kagak usah, nanti dia tahu. Loh, gimana sih? Lo mau bertamu tapi orangnya nggak tahu, gimana sih? Udah diem aja, lo nggak tahu ceritanya. Ntar gue ceritain. Terus kata dia, udahlah, gue tungguin di sini pinggir jalan tuh, pinggir jalan raya. Dia nungguin aku, terus aku langsung nyebrang, langsung pergi ke rumahnya si Arif. Sebenarnya aku diam-diam aja gitu. Di dalam rumah itu tuh kayak ada rame gitu, ada beberapa orang yang ngobrol. Terus aku ngelihat kayak ada semacam dukun gitu loh, semacam dukun yang obat-obat tradisional gitu, yang mungkin ngebantu Bang Rivaldo ngobatin Bang Rivaldo kayaknya ya. Akhirnya aku pelan-pelan dari pinggir rumahnya dia ke arah jendelanya rumah Bang Rivaldo. Teng, set ujuk-ujuk datang, nyampelah di depan jendela yang pintunya waktu itu masih kebuka satu. Aku tarik pintu itu pelan-pelan, set langsung jantung aku langsung berhenti sebentar, ke astagfirullahaladzim. Langsung ya Allah ya Rabbi, kayak gitu. Aku langsung istighfar, langsung mengucap ya Allah ya Rabbi, ini Bang Rivaldo gitu kan. Sampai nangis banget aku, sumpah. Aku gemeteran ini ceritanya. Beneran itu Bang Rivaldo, sumpah. Sedih banget liatnya. Aku gak bisa masuk ke dalam karena akses masuk ke dalam rumahnya dia itu ditutup banget. Sampai tetangga aja tuh gak dibolehin masuk sama orang tuanya. Terus aku kan ngelihat dia dari jendela aja kan udah sedih banget kan.
Jadinya di depan jendela tuh aku cuma nangis doang, gak ada yang jagain dia di situ. Terus apa namanya, aku ngeliat ada botol air putih, gelas air putih, terus ada obat-obatan gitu. Terus dia garuk-garuk kepala, kayaknya gatel gitulah kepalanya kan, kurus banget ya Allah. Eh dia kan tinggi, badannya sebenarnya bagus gitu, mana berat badannya juga profesional gitu lah. Jadi kenapa sekarang tiba-tiba kurus banget gitu. Mana matanya dia tuh bener-bener kayak cenggo banget, ngerti gak sih, kayak nonjol banget. Pokoknya serem lah kalau diliatin. Tapi karena aku tuh sayang banget sama dia ya, jadi tuh ada rasa rasa simpatik aku ke dia gitu loh. Walaupun dia tuh pernah cuekin aku, pernah ini, tapi dia pernah baik sama aku, pernah beli gorengan juga kan. Terus kalau ngobrol juga kadang dia baik, kadang dia cuek, kayak gitulah orangnya, susah banget ditebak dia tuh. Tapi pas ngelihat dia kondisinya kayak gitu, aku langsung sedih banget kan. Tahu gak kalian apa yang aku lakuin pada saat itu? Karena aku takut ketahuan kan sama orang dalam rumah. Aku manggil dia pelan-pelan. Aku nggak tahu sih dia denger atau enggak ya. Aku panggil kayak gini, dia kan tidurnya telentang, jadi otomatis matanya itu ngelihatnya ke atas dong, ke langit-langit kamarnya. Nah sedangkan aku tuh jendela jendela kamarnya itu tuh ada di atas kepalanya dia. Hmm. Pas aku panggilnya pelan-pelan sih, bang, bang Rivaldo, bang Rivaldo. Terus dia susah ngegerakin kepalanya coba. Dia susah ngegerakin kepalanya, tapi dia dengar telinga aku. Terus dia pakai pakai bahasa isyarat tangannya dia gitu. Jadi tangannya dia di iniin tuh, diangkat terus dilambaikan ke aku. Tapi dia nggak bisa ngelihat aku. Nah, yang paling pecah lagi adalah ketika saat itu aku ngomong kayak gini, Bang Rivaldo cepat sembuh ya. Bang Rivaldo cepat sembuh. Ini aku adek. Semoga Bang Rivaldo cepat sembuh. Terus nanti bisa ketemu dan ngobrol lagi sama aku. Aku tungguin ya, biar Bang Rivaldo sembuh. Maaf ya aku gak bisa masuk ke dalam, soalnya gak dibolehin masuk ke dalam. Aku di sini aja ya. Pasti Bang Rivaldo denger suara aku kan? Dengerin suara aku ya. Ini aku adek. Bang Rivaldo cepat sembuh ya. Aku gak bawa apa-apa, gak apa-apa kan? Terus tiba-tiba matanya dia mengeluarkan air mata. Itu benar-benar kayak dia nangis. Aduh ya Allah ya Robby, aku langsung kayak, kalau aku bisa masuk ke dalam rumahnya dia, aku bakalan peluk badannya dia, aku bakalan kasih kekuatan buat dia. Karena aku sayang banget sama dia, beneran deh. Kayak walaupun aku mikir kayak udahlah nggak usah ngejar-ngejar dia lagi, tapi rasa sayang aku tuh sama dia tuh masih ada gitu. Bener, aku nggak tega banget. Terus tiba-tiba tangannya dia tuh nyenggol air putih yang tadi di pinggir tempat tidurnya, terus jatuh air putihnya. Mungkin dia pengen minum kali ya, haus ya. Aduh, aku pengen bantuin tapi gak bisa. Terus tiba-tiba gelas jatuh, orang yang ada di ruang tamu langsung menuju ke kamar. Aku langsung langsung ngumpet dong. Jadi tuh jendelanya aku tutup lagi, terus aku kayak langsung nunduk kepalanya. Waduh, kok dijatuhin sih? Kamu mau minum? Kenapa nggak ngomong gitu kan? Lah, udah tahu bang Rivaldonya nggak bisa ngomong, masa disuruh ngomong kayak gitu? Kataku udah mati ya. Terus apa namanya? Itu tuh kayaknya ininya deh, bibinya atau apa gitu. Pokoknya kayak marah-marah gitulah sama dia, ngurusin Bang Rivaldo kayak gitu. Aku sedih jadinya. Terus akhirnya aku pulang pelan-pelan, kayak jongkok jalannya. Aku takut banget ketahuan kan. Terus pas aku pulang itu tuh si apa namanya itu, si dukunnya bapak-bapak ya, aki-aki deh, masuk ke kamarnya Bang Rivaldo, kayaknya ngasih obat atau apa nggak ngerti. Pokoknya aku langsung nyebrang lagi, terus langsung naik ke motornya Fajar. Kata Fajar gini, lama banget sih, gue dari tadi nungguin. Lu gimana sih mau bertamu tapi ke pinggir rumah orang, bukannya ke depan rumahnya? Emang nggak ada sih Arifnya? Ada. Terus ngapain lu ke pinggir, bukan ke depan aja lewatnya? Nggak apa-apa, orang ketemu kok tadi. Yaudah yuk pulang nih kita.
enggak ah, kita beli makan dulu biar kita ada barang yang kita bawa, kan tadi kita alasannya makan. Oh ya udah deh, bentar-bentar ya, kita beli nasi goreng aja. Akhirnya aku beli nasi goreng sama dia, terus dibawa pulang tuh sama Fajar. Sambil makan, sambil sambil kebayang dengan apa yang aku lihat tadi, aku sedih banget sumpah. Aku nggak bisa cerita sama Fajar karena Fajar juga belum kenal banget sama Bang Rivaldo ya. Walaupun kalaupun aku ceritain pasti dia bakalan kaget sih, kaget banget. Ya, itu adalah cerita Bang Rivaldo. Nanti aku bakalan ceritain lagi lanjutannya. Kalau misalkan kalian suka dengan cerita ini, silahkan kok di komen video aku ini. Aku bakalan lanjutin lagi nanti kalau misalkan komentarnya banyak. Makasih, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.